anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Friska di Morning Devotion. Nah, hari ini kita akan awali devotion kita dengan menyembah, dengan memuji nama Tuhan. Anak-anak sudah siap? Nah, kalau sudah siap, sekarang duduk yang tenang, bersikap yang rapi. Kita mau menghadap Tuhan dengan merendahkan hati kita. Siap ya anak-anak? Mari kita nyanyikan satu pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk keindahan pagi ini yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih kami hirup hingga pagi hari ini. Kami bisa merasakan indahnya kasih setiamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami, bukakan telinga kami, mata kami, sehingga kami bisa menangkap setiap apapun yang dibagikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan tentang Paulus dan Silas. Anak-anak sudah siap mendengarkan ceritanya? Kita akan melihat videonya bersama-sama. Duduk rapi, duduk yang tenang ya, supaya kita bisa mengerti setiap apapun pengajaran firman Tuhan yang sudah diberikan hari ini. Sama-sama kita saksikan video berikut ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami."
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah,
Anak-anak sudah saksikan videonya kan tentang Paulus dan Silas. Apa yang bisa kita pelajari dari Paulus dan Silas? Ayo coba apa? Ya, bersukacita di dalam apapun keadaan kita, bagaimanapun hidup kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, tetap bersukacita. Karena apa? Karena bersukacita itu akan membuat hati kita damai, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tapi yang ada adalah kesenangan, kemudian segala sesuatu yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Nah, anak-anak, jadikan hidup kita berdampak yang baik untuk orang di sekitar kita. Seperti Paulus dan Silas tadi. Kepala penjaranya pun mau bunuh diri, ada kemarahan, ada kejengkelan, ada merasa putus asa dengan hidupnya. Tetapi Paulus dan Silas berkata bahwa jangan, terimalah Yesus. Menerima Yesus merupakan bentuk sukacita yang penuh di dalam setiap diri kita. Percaya anak-anak, Tuhan Yesus akan selalu memberikan sukacita kepada anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca satu ayat hafalan, yaitu ada di 1 Tesalonika ayat 16 yang berbicara dan berbunyi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Oke, firman pada hari ini cukup. Mari kita akan tutup dalam doa. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pembelajaran firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersukacita. Berkati sepanjang hari ini Tuhan pembelajaran yang akan kami ikuti. Berikan hikmat, kepintaran untuk kami supaya kami bisa menyerap semua yang diajarkan oleh Miss dan Sir pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.